pekerjaan terbuka, pendapatan meningkat. Yang ilegal itu yang diuntungkan atau orang yang punya kuasa. Dulu sama yang sekarang jauh beda. Kalau dulu itu tidak terlepas dari bagaimana kita menguatkan elemen masyarakat. Kompetisi yang baik akan melahirkan pemain tim Karena nasional. kesejahteraan perempuan adalah juga kesejahteraan anak dan kesejahteraan bagi juga mau. Gimana nih? Yang jelasnya gimana pendapat Anda? Kalaulah di warung kopi 1-2 mungkin saja ada kemaksiatan. Kita nggak bisa tutup mata juga tentang itu. Tapi tidak semua warung kopi melakukan kemaksiatan. Nah, kalau ada 1-2 ya tugas pemerintah Aceh dong. Satpol PP lah. Iya, Satpol PP kenapa nggak bergerak? Jadi kalau begitu menurut Anda surat edaran ini ada pretensi apa di balik sini? Nah, jadi sebenarnya kebiasaan-kebiasaan membuat larangan-larangan ini kita dibaca oleh Big Data menjadi daerah yang tidak aman untuk investasi. Ya, jadi menggunakan kelompok-kelompok agamis, narasi-narasi dibungkus syariat Islam, tetapi sebenarnya memporak-porandakan kondisi sosial dan ekonomi yang selama ini sudah berlangsung baik. Atau ini apa? Refleksi dari ketidakmampuan seorang Ahmad Marzuki mengelola Aceh? Atau Saya melihatnya begitu. SE ini sebenarnya SE yang nggak perlu dihormati sebenarnya, nggak perlu dihitung lah. Warung itu buka saja 24 jam. Kita boleh uji nanti di pengadilan. Bener nggak kalau kita Jadi di SE ini SE ulo-ulo ini. Kalau bahasa Medan ini SE ulo-ulo. SE ulo-ulo. SE ulo-ulo. Nggak usah ditanggapi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sisi lain, berbagai fakta, data, dan peristiwa terjadi. Media mainstream, bahkan media sosial, melihatnya dari satu sudut. Tapi kami mengungkapnya dari sudut yang berbeda. Ikuti sisi lain di channel YouTube Saleh Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sahabat sisi lain, setelah heboh dengan surat usulan untuk merevisi kanun keuangan syariah, Ahmad Marzuki, pejabat gubernur Aceh, kembali dalam tanda petik kalau menurut saya berbuat gaduh. Ini sejalan dengan suratnya tanggal 4 Agustus 2023 atau bertepatan dengan 17 Muharram 1445 Hijriah. Mantan Pangdam Siaran Muda ini membuat surat kepada para bupati dan wali kota se-Aceh, kemudian kecil atau nama lain, aparatur sipil negara dan masyarakat. Berisi surat edaran nomor 451/11286. Isinya menarik tentang penguatan peningkatan pelaksanaan syariat Islam bagi aparatur sipil negara dan masyarakat Aceh. Salah satunya yang membuat heboh adalah penutupan warung kopi pada pukul 00. Secara budaya, kopi sebenarnya atau orang ngopi di Aceh ini tidak hanya semata-mata persoalan bisnis dan syariat, tapi sudah menjadi faktor budaya. Oleh karena itu, seperti apa sebenarnya kebijakan ini? Apakah sudah pantas atau memang bisa kita sebut cukup relevan dengan kondisi Aceh terkini? Nah, saya mengundang Dr. Nasrul Zaman. Beliau adalah lulusan Strata 3 atau S3 di Universitas 11 Maret dengan program studi Community Development. Jadi beliau sangat paham soal mengenai kebijakan publik ini. Kita mulai saja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa panggil ya Pak? Dr. Nasrul? Iya. Apa gimana nih? Sama aja bagaimana Sama ya? ya. Yang mana enak aja ya? Iya. Oke, kita langsung aja ini. Di beberapa media online saya membaca, mengikuti perkembangan dari Anda, komentar-komentar Anda mengenai ini. Gimana nih? Yang jelasnya gimana pendapat Anda? Iya, di media itu sangat tidak lengkap penjelasannya. Ya. Jadi ketika misalkan diundang di sisi lain ini menarik juga untuk kita coba bahas secara komprehensif. Iya. Kita bisa nilai kebijakan ini dari sosial, ekonomi, dan politik. Iya. Yang pertama dari soal sosial, tadi sudah Abang singgung tadi bahwasanya soal minum kopi
Itu bukan hanya soal antara orang pelaku ekonomi saja, tetapi ini sudah menjadi budaya di Aceh. Dan budaya ngopi di Aceh ini sudah menular sampai keluar Aceh. Jadi orang yang mau datang ke Aceh itu kalau nggak ngopi itu nggak di Aceh dia. Sampai misalkan terkenal dua Bang. Jadi aku di Hotel Bintang 5 di Jakarta misalkan, Sanger dan Kopi Kop itu menjadi salah satu menu di restoran. Nah itu ada hasil produk daripada itu dari sisi sosial. Dari sisi ekonomi, saya ingin tanya ke Gubernur, bisnis UMKM apa yang tumbuh besar di Aceh? Selain warung kopi dan kopi dan ikutannya. Hanya itu. Nah kemudian kalau dari sisi ekonomi ini kita lemahkan dengan tutup, ini beresiko. Beresiko misalkan, yang pertama, orang akan melihat Aceh ini bukanlah menjadi tempat yang nyaman untuk didatangi. Ciri-ciri daerah yang tidak aman itu, maka usaha-usaha ekonominya tutup jam 12 malam. Ini mengingatkan saya pada itu dia. status Aceh darurat militer, status COVID ya. Karena aku pernah ke Timor Leste juga begitu Bang, jadi jam 12 mereka tutup. Karena memang belum aman di sana. Misalkan. Nah, sampai ke Aceh kita terulang kembali. Kita mau tanya Gubernur, apakah angka kriminalitas meningkat di Aceh saat ini? Tidak ada kita dibanding begal nggak pernah kita dengar di Aceh. Artinya polisi sudah bekerja dengan baik. Kan gitu ya. Sekarang Gubernur bekerja dengan baik enggak? Misalkan, kalaulah di warung kopi 1-2 mungkin saja ada kemaksiatan. Kita nggak bisa tutup mata juga tentang itu. Tapi tidak semua warung kopi melakukan kemaksiatan. Nah, kalau ada 1-2 ya tugas pemerintah Aceh dong. Satpol PP lah. Iya, Satpol PP kenapa nggak bergerak? Di Medan tuh Satpol PP 24 jam tugasnya. Kan sama Satpol PP sana PNS, Satpol sini PNS. Bukan berarti PNS Aceh nggak boleh kerja malam. Jadi kalau begitu menurut Anda surat edaran ini ada pretensi apa di balik sini? Itu dalam konteks ekonomi, Bang. Nah, ekonomi lebih saya tambahkan misalkan. Jadi soal Aceh, Banda Aceh dilihat menjadi destinasi tidak hanya oleh kabupaten kota Aceh sebagai pusat pemerintahan, juga pusat pendidikan, tapi juga menjadi pusat bisnis juga. Bayangkan kita dari Medan naik bus harus selama ini bisa makan sate matang tuh Bang di Grubuk, apaleh atau apa sebagainya. Gara-gara surat edaran Gubernur tutup Bang. Apaleh itu. Padahal orang bus, orang L300 gitu kan. Kan makanya di situ. Makanya ini kan sesat pikir nih sebenarnya. Itu dari sisi ekonomi. Dari sisi misalkan ekonomi saya tambahkan lagi Bang. Jadi sebenarnya kebiasaan-kebiasaan membuat larangan-larangan ini itu dibaca oleh database yang kita sebut dengan big data itu Bang. Kita dibaca oleh big data menjadi daerah yang tidak aman untuk investasi Bang. Nah, kalau terlalu banyak larangan-larangan. Covernya narasi yang dibangun memprotek syariat Islam. Betul. Tapi sesungguhnya citra di luar menjadi tidak aman. Tidak aman, tidak nyaman investasi. Pasti itu kriteria misalkan kita mau datang ke tempat daerah, kalau jam 12 malam layanan publik sudah tutup, kita tanda tanya tuh. Berarti banyak begal, banyak kriminalitas dan sebagainya sehingga kita tidak boleh keluar rumah. Nah, itu dari sisi investasi. Yang menarik sebenarnya saya ngelihat dari sisi politisnya. Dari sisi politis ini begini sajalah, kita jujur juga. PLT ini kan tidak diinginkan oleh wakil rakyat Aceh, tidak diusulkan kok untuk memperpanjang. Kenapa tidak usulkan? Logis menurut saya. Tidak ada capaian-capaian signifikan tentang RPA, Rancangan Pembangunan Aceh 2022-2025 yang dibuat itu dicapai oleh Gubernur. Boleh lihat. Angka stunting misalkan untuk Aceh itu turun diselesaikan oleh waktu. Saya paham betul tentang kinerja pemerintah Aceh terhadap stunting misalkan. Nah, kinerja layanan publik ya jelek, kemiskinan nambah, kemudian angka pendidikan kita jeblok. Terus parameter sosial dasar yang mana lagi mau kita bilang kita banggakan terhadap kinerja PLT Ahmad Marzuki pada tahun sebelumnya. Maka oleh karena itu saya merasa pantas dulu ketika DPRA tidak mengusulkan beliau untuk diperpanjang. Nah, dalam konteks politis inilah saya melihat ketika DPRA, sisi politis, partai politik misalkan, tidak mendukung beliau dalam tanda petik, quote unquote, menjadi PLT Gubernur, ingin mencari sandaran pada kelompok-kelompok agamis. Ya, jadi menggunakan kelompok-kelompok agamis, narasi-narasi dibungkus syariat Islam, tetapi sebenarnya memporak-porandakan kondisi sosial dan ekonomi yang selama ini sudah berlangsung baik. Apalagi beberapa waktu lalu dia dihajar juga kan. Nah, itu dia soal LKS misalkan. Jadi
agenda-agenda begini marilah Pak PLT harus lebih bijak. Ya, saya pikir PLT butuh didampingi oleh orang-orang yang bisa melihat secara jernih konteks Aceh. Pesan-pesan Aceh dilihat jangan basis kepentingan, tapi kebutuhan. Oleh karena itu sering kita dengar masyarakat, kalau 1-2 warung kopi yang nakal, jangan ditutup semua warung kopi. Terus apa misalkan soal kemaksiatan? Apakah di pemerintah Aceh tidak ada kemaksiatan? Kemaksiatan di tender yang nggak benar, di pengawasan itu kemaksiatan. Malah dalam tanda petik nih ya, Iya. antara pejabat dengan pegawai juga terjadi hal. Oh iya. Misalkan nih jujur saja, ketidaksinkronan antara PLT dengan Sekda itu kemaksiatan. Mereka dibayar oleh pemerintah Aceh untuk dua-dua bekerja sama dengan baik melayani rakyat Aceh. Tapi mereka nggak bisa akur. Kemaksiatan. Lantas apa kita tutup? Kantor gubernur. Nggak benar cara pendekatan begitu. Marilah kita melihat case by case. Case ini, apa problem dasarnya, apa solusinya. Case itu gitu juga. Jadi soal warung kopi ada kemaksiatan gampang. Sebenarnya dari surat edaran yang saya baca ini sudah termaktub semua di dalam kadun-kadun. Ini hanya pengulangan-pengulangan saja. Jadi misalnya untuk aparatur sipil negara dan masyarakat. Iya. Pada poin E, melaksanakan syariat Islam pada seluruh aspek kehidupan, meliputi bidang akidah. Ini kan sudah berlangsung. Kemudian mendidik anggota keluarga, terutama anak-anak generasi penerus terkait pemahaman syariat. Ya udah banyak sekali. Ahmad Marzuki tahu nggak dia berapa TPA di sini? Wih, gila. Hampir tiap kampung ada. TPA. Kemudian ini Masjid-masjid tumbuh hidup. dalam 1 minggu itu ada tiga malam yang ada pengajian, mulai kajian fikih. Dan mohon maaf, saya sudah keliling Indonesia. Ada 2 daerah, ibu kota provinsi, yang jamaah subuhnya cukup banyak. Hanya 2 daerah, yaitu Riau dan Aceh. Palembang nggak ada tuh. Sepi Palembang jamaah subuhnya. Atau Padang, Medan sepi. Aceh dan Riau itu, Pekanbaru itu memang luar biasa. Dan bangga kita. Nah, ini poin ke-7. Ini juga menarik nih. Mengoptimalkan salat jamaah 5 waktu di tempat kerja kampung. Jadi maksud saya gini, ini nggak masuk Seolah hal baru ya, seolah hal baru. Ya kan mengoptimalkan, berarti kan nggak optimal. Ini sesuatu yang memang sudah terjadi lalu diulang dengan bahasa-bahasa seperti ini. Ya, jadi tadi politisnya, jadi apa namanya ya, unsur politisnya lebih muncul ya, ketimbang misalkan soal-soal syariat Islamnya itu sendiri. Ini ada nggak unsur pengalihan isu setelah dia dihajar oleh beberapa kelompok agama kemarin yang ketika dia minta bank konvensional masuk, kemudian pengalihannya dengan ya itulah politisnya ingin bersandar pada ulama-ulama Aceh melalui seolah-olah penutupan warung kopi adalah soal syariat Islam. Saya ingin tanya, di mana di Al-Quran, di hadis atau perintah ulama yang nggak boleh warung kopi buka 24 jam? Di mana? Kalau buka warung es menen itu bisa lah, ya kan warung tua tapi warung kopi di mana ada aturan dalam Al-Quran? Itu bisnis halal kok. Soalnya adalah kalau ada bisnis halal, di masjid pun misalkan terjadi maksiat, di masjid Selawah kemarin itu, yang terjadi, lantas apa masjidnya kita tutup? Ya kan jelas yang ada kejadian itu yang dibunuh, dipukuli sampai mati itu, kejadian di masjid lagi. Lantas apa masjidnya kita tutup? Ini cara berpikir yang menurut saya sesat. Sesat cara berpikir. Kalau ada kemaksiatan di 2-3 warung kopi, maka di situ dipantaulah. Kirimlah Satpol PP, kirimlah polisi, tegakkan syariat. Atau ini apa? Refleksi dari ketidakmampuan seorang Ahmad Marzuki mengelola Aceh? Atau saya melihatnya begitu. Sejak awal ketika beliau pidato dipilih, saya ada optimisme. Begitu dia bilang, saya ditugaskan di sini, saya akan kerja. Pertama stunting kita turunkan, tingkat pendidikan. Wah, narasinya hebat. Saya appreciate betul tuh. Wah, ini tinggal kita jaga aja, kita lihat. Ternyata talk only, no action. Ketika kita lihat apa kebijakan tentang stunting, nggak ada juga gitu loh. Tentang bagaimana tingkat pendidikan rendah, nggak ada juga kebijakannya, afirmasi actionnya. Menurunkan kemiskinan nggak ada. Malah ini kegiatan menurunkan kemiskinan. Saya bilang aduh aneh betul. Harusnya ya kalau nih sebenarnya kita pingin pemimpin Aceh yang cerdas ya. Kalau dia cerdas, tidak ada satu kota pun di Indonesia ini yang warung kopinya menyediakan wifi gratis. Itu penting. Sehingga sebenarnya Banda Aceh sebagai kota digital itu sudah tercapai kalau pemerintah Aceh cerdas menginisiasi peluang-peluang digitalisasi itu dengan upaya-upaya lain. Misalkan begini,
mendorong anak-anak muda kreatif melahirkan bisnis-bisnis digital. Kan gitu ya. Misalkan pemerintah Aceh bikin, oh ini ada kursus nih bagaimana membuat platform-platform digital yang bisa menjual produk-produk Aceh keluar. Ayo bikin, nanti mereka gunakan wifi-nya gratis tuh di warung-warung sambil ngopi 5.000 gratis sampai 24 jam. Di mana ada kota seperti itu? Nah, inilah yang dibutuhkan dari pemimpin sebenarnya. Ya, ini juga menjadi menarik pada poin B. Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian. Iya. Tugasnya meningkatkan pengawasan terhadap televisi, radio, lebih meningkatkan penyiaran pesan dakwah, dan melakukan pemantauan agar media cetak tidak memuat isi yang tidak sesuai dengan norma agama. Apa nggak ngerti dia bahwa di Republik ini udah ada undang-undang pers? Nah itu dia. Media juga ada kode etik, ada Dewan Pers yang mengawasi ini. Kenapa mesti Infocom? Ini betul sesat ini. Sesat. Jadi memang menurut saya itu menunjukkan ketidakmampuan. Iya, saya ketika membaca ini geli saya. Apakah stafnya tidak memberitahu? Coba abang bayangkan sekarang, Bang. Harusnya dipikirkan pemerintah Aceh. Berapa kredit pinjol orang Aceh dalam tahun terakhir? 1,2 triliun, Bang. Iya. Itu terjerat semua masyarakat Aceh. Apa yang dilakukan? Kalau memang mau benar perikanan Islam, kredit itu kan haram. Maka Dinas Infocom stop itu. Web-web pinjol itu. Itu lebih konkret. Itu dapat jelas, saya pun mendukung itu. Ulama pasti mendukung. Lalu misalnya katakanlah ini Dinas Infocom setelah dia lakukan pemantauan, apa yang bisa dia lakukan terhadap media cetak gitu loh. Ya, bukan kewenangan dia. Ini udah salah minum obat. Salah jelas. SE ini sebenarnya SE yang nggak perlu dihormati sebenarnya, nggak perlu dihitung lah. Warung itu buka saja 24 jam. Kita boleh uji nanti di pengadilan. Bener nggak kalau kita lihat? Jadi Dr. Nasrul sepakat ini untuk lanjut aja. Nggak usah diperhatikan lah SE ini. Nggak usah dipeduli ya. SE yang percuma ini sebenarnya. Kenapa? Warung 24 jam tidak ada satupun di Al-Quran, di hadis. Bahkan kanun Aceh satupun tidak ada yang melarang warung buka 24 jam. Lantas atas dasar apa dia melarang 24 jam? Soal misalkan ada maksiat, jelas kanun Aceh melarang. Maksiatnya bukan warung kopinya. Ini kemarin sudah mulai open ya. Ini bukan promosi, tapi hanya sekedar bandingan saja. Ini kan kita McDonald kan sudah buka nih. Ya, McDonald betul. Di daerah Batoh ya. Dimanapun McD ini selalu 24 jam, termasuk di Jakarta. Betul. Nah kalau mereka baru buka lalu disuruh tutup jam 12 malam, coba bayangin tuh. Nah makanya saya bilang tidak memungkinkan iklim investasi yang nyaman untuk masuk. Maka SE ini yang begini-begini pada variabel besar, ini menjadi penghambat investasi. Satu sisi kemarin dia minta kanun LKS direvisi dengan dalih investasi ya. Masuk. Dia nggak paham sebenarnya. Menjadi pemimpin publik itu harus banyak yang dipikirkan. Utama adalah faktor sosial, ekonomi, dan politik. Itu harus paham betul seorang pemimpin daerah. Ya, tapi kalau memang kita nggak paham dengan begitu, ya begini jadinya nih. Dan apa mungkin memang tidak semua pemimpin harus paham itu, tetapi harusnya didampingi oleh orang-orang yang paham. Nah, jadi kan seolah-olah ini kan PJ Gubernur nih kalau bahasa Acehnya dipegro oleh urang lingka. Saya bisa menebak begitu. Mungkin beliau nggak paham kali, nggak baca-baca, dia teken saja. Akhirnya beliau kena batunya. Ya, tadi kita sudah sepakat ya soal pengawasan, soal penerapan syariat Islam. Syariat Islam ya. Ini tidak ada khilafiyah. Nggak ada. Saya dukung, ada dukung. Cuma setelah saya baca surat edaran ini, seolah-olah orang Aceh ini udah bangsat betul gitu. Iya, itu dia. Bahwa ini tidak, ya contoh misalnya menjaga diri dan anggota keluarga dari pelaku maksiat. Iya. Ini udah memang kewajiban kita gitu. Jadi justru poin per poin saya baca, kita terposisi menjadi orang bodoh, orang dungu, nggak ngerti apa-apa gitu. Ya seolah-olah SE ini PJ ini datang langsung bikin kanun syariat Islam, keluarlah SE. Padahal beliau harus ingat 99 Undang-Undang 14 tentang keistimewaan Aceh jelas nyatakan syariat Islam. Undang-Undang 9 2006 tentang Nganggo Aceh Darussalam syariat Islam. Plus Undang-Undang 11 2006. Jadi soal syariat Islam ini sudah kafah Aceh ini. Sudah kafah. Itulah, ini kan memaksimalkan fungsi menasah, musola atau nama lain. Seolah-olah ya. Dengan pengajian bagi anak-anak dan orang dewasa setelah maghrib. Dia nggak pernah turun kayaknya ya.
Nggak pernah turun misalnya saya tinggal di Kampung Pinang itu 1 minggu 3 kali itu pengajian bener. Ba'da maghrib. Bener. Di Prada juga ada di semua Seluruh masjid. termasuk di Masjid Raya. Kayaknya dia nggak pernah turun tuh, asing ngerokok aja di situ. Atau jangan-jangan masih ada kegemaran main domino di. Makanya kan kita membutuhkan yang pemimpin Aceh itu betul-betul paham syariat Islam. Beliau saya nyatakan nggak paham syariat Islam karena begitu hadir di sini langsung menolak kanun LKS kemarin kan. Kenapa tiba-tiba ujuk-ujuk seolah-olah beliau menjadi pendekar syariat Islam? Fair saja lah. Saya pikir nggak mesti manipulatif lah dalam kita mengambil kebijakan. Tapi tokoh-tokoh kita juga semasuk ulama kemudian menyatakan dukungan terhadap surat edaran ini gitu. Ya, itulah kadang-kadang sebagian dari kita itu tidak melihat persoalan-persoalan masyarakat itu secara komprehensif. Kan gitu. Harusnya dilihat faktor-faktor sosial, ekonomi, politik yang semuanya sebenarnya mendorong pada kehidupan kesejahteraan masyarakat. Coba lihatlah ya, orang yang bergerak di warung kopi ini di kota Banda Aceh saja itu ada sekitar 5.000 sampai 7.000 orang. 7.000 orang. Dan berapa perputaran ekonomi? Mungkin itulah bisnis di kota Banda Aceh yang perputaran uangnya cukup tinggi dibanding yang bisnis yang lain. Nah, kalau ini kita hambat sebenarnya apa salah mereka? Apa salah mereka? Dan banyak pejabat-pejabat ataupun tokoh-tokoh nasional yang kemari, mereka umumnya tuh minta ngopi malam. Sambil rileks. Benar. Kan Aceh nyaman, Bang. Ya, dan ini juga menjadi aneh ya. Saya pantau lewat TikTok, lewat media-media sosial. Beberapa tamu yang datang ada blogger-blogger di Jakarta. Mereka membuat live. Bener, Bang. Wah, mereka senang. Aceh Bener, Bang. Bener, aman, Bang. damai, nggak ada begal. Iya. Dengan bahasa mereka buat reportase. Bener, Bang. Saya nonton. Ini kami Senang nyaman, kita, Bang. senang di Aceh. Malah yang bukan Islam, Bang. Bukan Islam ada banyak membuat seorang itu. cewek itu. Bener. Ada Kayaknya cewek sama suaminya, sama dia suaminya. nggak Islam. Yang Chinese itu Iya, misalkan datang Chinese. dari Melabuh dia jalan sampai ke Banda Aceh, hari Jumat dilayani, dia bilang tutup, ya wajar orang ini sholat. Iya. Habis itu kita jalan, malam kami jalan jam 2 aman. Nah, tiba-tiba datang warung-warung masih buka itu. Tiba-tiba keluar ini. Kata gubernur, kok bilang ini kalau udah salah minum obat gubernur nih. Iya. Salah minum obat nih, Bang. Dalam konteks kita mau mendorong kemajuan di Aceh, keterbukaan, ya welcome terhadap siapapun yang datang, keluar SE ini. Apalagi ini kan menjelang tahun politik ya. Iya. Banyak caleg, banyak ini kan lobby-lobbynya kan malam. Ya ngopinya malam lah. Oh. Mahasiswa juga, Bang. Misalkan kan dia kuliah siang, sore dia kerja, ya kan untuk menutupi kuliah. Cuman malam dia ngerjain tugasnya. Kalau wifi pakai data mahal, dia cuma minum 5.000 dia ngopi. Maksudku lebih inilah kita ngelihat, lebih responsif lah terhadap persoalan dinamika di media sosial yang ada. Baru kita keluarkan kebijakan. Dan buat para tokoh-tokoh juga, maksud saya turun saja dulu ke warung kopi itu. Cari aja warung kopi mana sebenarnya. Atau memang karena dia sudah sangat paham orang Aceh kalau udah disentuh syariat Islam itu bisa jadi emosional muncul ya. Jadi bukan rasional yang muncul tapi emosional. Bisa jadi emosional yang lebih muncul. Ya kita tahu juga ada beberapa warung kopi yang mungkin mengundang kemaksiatan tapi tidak semua. Saya bisa pastikan mulai dari Simpang Surabaya, Batoh sepanjang itu Lumbata nggak ada. Maksud saya menjadi pertanyaan juga, maksiat apa yang bisa dilakukan di warung kopi? Itu kan terbuka. Nah itu dia. Kecuali misalnya kafe tertutup atau di hotel yang tertutup. Mungkin mereka melihatnya begini, ketika perempuan sudah ngopi sampai jam 12 malam itu juga dikategorikan maksiat. Atau misalkan ada transaksi-transaksi. Nah kalau soal transaksi, di mana saja boleh. Tidak hanya warung kopi, kebetulan saja. Transaksi di warung kopi bukan hanya transaksi maksiat. Janjian kapan sholat subuh, di mana sholat subuh juga di warung kopi, Bang. Iya kan? Iya. Di masjid sana siapa ustadznya habis Jumat, habis maghrib ini? Kita ketemu di warung kopi juga. Ngomongnya. Nanti kan tutup. Jadi ya, saya tadi sempat melihat beberapa skripsi, ada tesis juga kan. Beberapa penelitian baik dari mahasiswa Unsyah maupun dari UIN, dari mahasiswa lain, bagaimana minum kopi Aceh dalam perspektif budaya, ekonomi. Jadi setelah saya baca beberapa referensi itu semakin meyakinkan saya ini kayaknya kok sebelah mata aja yang dia lihat gitu kan. Nah, kenapa malam ini saya tidak mengundang dari pihak pemerintah Aceh atau sumber lain? Karena memang sudah jelas mereka ini kan. Ya SE ini sebenarnya kan SE yang menurut saya ya diabaikan saja.
berlangsung saja seperti apa pengajian terus berlangsung kan tanpa dibilang pakai SE ini kan pengajian udah berlangsung nih. Sholat subuh jamaah kita coba lihat subuh jamaah kita tuh berapa klub subuh banyak gitu dibanding daerah lain pengajian pagi sore malam cukup banyak di Aceh. Malah setelah subuh ngopi. Nah, jamaah subuh setelah subuh saya joke sama teman-teman kan ditutup itu kan 24.00 berarti 00:01 bisa buka saya bilang. Itu coba baca nih poinnya kan ditutup 24.00 ya kan pukul 00 WIB ya 00:01 buka aja lagi ya kan kalau ya abang orang hukum kan gimana bang lihatnya jadi kesimpulannya kita ini udah nggak usah dipedulikan jalan aja terus nanti kalaupun ada Satpol PP menertibkan membuka itu saya anjurkan warung-warung kopi adukan aja ke pengadilan negeri. Gugat saja pemerintah Aceh berapa kerugian Anda. Karena Anda nggak salah. Tidak ada kanun yang dilanggar dengan membuka kopi 24 jam. Mananya? Kalau ada pelanggan ya pelanggan itu yang salah bukan warung kopinya. Toh warung kopi ini terbuka bukan dibuat di sudut-sudut gang, sudut gang dalam ruang gelap. Tertutup. Enggak, ini kan ruang terbuka. Ya contoh misalnya katakanlah kalau warung kopi yang buka 24 jam, katakanlah misalnya dapur kopi. Terangnya luar biasa. CCTV ada. Jadi nggak logis betul lah. Jadi menurut saya teman-teman warung kopi, jakir apa semua buka sajalah. Kalaupun nanti dipersoalkan, gugat aja di pidana. Atau kalau pemerintah mau gugat, terima aja kita layani. Kita coba carikan nanti pengacara yang siap membela warung-warung kopi ini. Kita fasilitasi lah. Jadi SE ini SE ulo-ulo ini. Kalau bahasa Medannya SE ulo-ulo. SE ulo-ulo. Nggak usah ditanggapi. Ini hanya sebagai daripada nggak ada SE bikinlah SE itu daripada nggak ada kerjaan. Atau ini memang dianggap orang Aceh udah bodoh semua. Ya itulah sebenarnya. Karena PJ Gubernur Aceh Ahmad Marzuki ini kepada saya pernah dia bilang tuh orang Aceh bodoh. Salah dia. Ini memang kan kalau kita ngelihat baca secara keseluruhan seolah-olah SE ini ingin meneguhkan syariat Islam secara kafah. Padahal beliau kan baru di sini. Ya, dan apa yang disampaikan seperti kita bilang tadi, yang poin-poin di sini memang sudah berlangsung. Sudah berlangsung dan nggak perlu dibilang. Nah, itu kalau ada mau hal baru sebenarnya ya, saya sarankan PJ Gubernur bikin SE, karena SE kan sifat internal sebenarnya. SE kepada dinas-dinas, baik kabupaten semua adalah pada hari Jumat itu penguatan akidah. Baik ada tahsin Al-Quran di situ, belajar hadis di situ, ada ceramah. Keluarga PNS itu semua hadir di dinas, kemudian ambil kelas. Ada kelas tahsin, ada kelas fikih, ada kelas ceramah macam-macam. Hari Jumat full belajar agama. Itu yang lebih konkret. Nah itu baru PJ Ahmad Marzuki yang keren. Karena membuat sesuatu baru daripada gubernur sebelumnya. Nah, kan gitu. Artinya dia memaksa semua dinas hari Jumat full belajar agama. Sampai sholat Jumat. Keren, itu keren. Nah, kalau itu keren. Apalagi sampai misalkan Jumat libur, kita kerja hari Minggu, itu keren. Nah, jadi kita kerja Ahad sampai Jumat. Sabtu sampai Kamis. Jumat, Sabtu libur. Nah, itu keren. Karena nggak ada yang salah dengan syariat Islam. Nah, itu daripada bikin-bikin SE ulo-ulo ini. Baik, Dr. Nasrul, terima kasih. Ya, sama-sama Bang. Mungkin ini menjadi perhatian kita bersama. Yang pasti tidak ada orang Aceh yang menolak syariat Islam. Karena bawaan tubuhnya ya. Tapi dalam konteks penegakan syariat Islam juga harus dipilah-pilah. Hal-hal yang halal jangan dibikin alasan untuk mengharamkan. Saya pikir itu menjadi penting perhatian kita bersama. Baik, terima kasih sahabat sisi lain itu tadi perbincangan. Kembali saya sampaikan seperti pertemuan-pertemuan ataupun pembahasan sebelumnya, pertemuan atau pembahasan malam ini pun saya tidak mengambil kesimpulan atau kami tidak mengambil kesimpulan. Andalah yang berhak mengambil kesimpulan dari apa yang kami bicarakan ini. Mudah-mudahan memberikan syafaat, memberikan manfaat, informasi kepada Anda semuanya. Tentu apa yang kami sampaikan ini hanya perbincangan. Keputusan akhir ada pada diri kita masing-masing. Sampai ketemu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Serta aktifkan lonceng notifikasi.